Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santosa Munudiningrat. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Negeri APP Jakarta, program studi Manajemen Logistik Industri Elektronika di bawah Kementerian Perindustrian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan, yaitu pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih pada video kali ini adalah aplikasi komputer. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengoperasikan komputer untuk menggunakan aplikasi perkantoran, memanfaatkan teknologi cloud, serta berkolaborasi secara digital sebagai bekal dalam mendukung aktivitas administrasi maupun di bidang logistik. Selanjutnya, mata kuliah ini memiliki 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar hardware, software, dan brandware. Yang kedua, menguasai penggunaan sistem operasi dan manajemen file. Yang ketiga, mampu memanfaatkan internet, email, serta aplikasi cloud seperti Google Workspace dan Microsoft Teams. Yang keempat, mampu menyusun dokumen administrasi menggunakan Microsoft Office Word. Yang kelima, mampu mengolah data menggunakan Microsoft Office Excel. Yang keenam, mampu membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir, setelah tadi dikolaborasikan oleh Microsoft, kita berkolaborasi secara daring menggunakan Google Workspace. Jadi, mampu berkolaborasi antara Google Workspace dan juga Microsoft Teams. Setelah CPMK ditetapkan, saya menyusun sub CPMK sebagai tahapan kemampuan yang harus dicapai mahasiswa. Pembelajaran diawali dengan pengenalan perangkat komputer dan sistem operasi, kemudian pemanfaatan internet dan email, penggunaan Google Workspace, penyusunan dokumen menggunakan Office Word, pengolahan data menggunakan Microsoft Office Excel, pembuatan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint, hingga kolaborasi digital menggunakan Microsoft Teams dan AppSheet. Dengan tahapan tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi secara bertahap, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Adapun referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran berasal dari standar kompetensi nasional, buku-buku aplikasi komputer, serta beberapa buku yang saya tulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran, diantaranya AI generatif dan mutu pendidikan, dan pengembangan sistem berbasis data, serta buku Data Lake Insight. Referensi tersebut saya gunakan untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta pengelolaan data dalam mendukung transformasi digital di dunia industri. Penilaian pada mata kuliah aplikasi komputer terdiri atas 3 komponen, yaitu tugas bobotnya sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sekitar 30%. Penilaian dilakukan melalui tugas praktik, proyek, serta ujian praktik yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada setiap tahap perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah aplikasi komputer. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Pada hari ini kita akan masuk di mata kuliah aplikasi komputer. Kebetulan ini topik pertama kita, yaitu tentang pengenalan apa itu hardware, software, brandware dalam industri logistik, karena kita ada di prodi logistik. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman, ada yang tahu apa itu hardware? Apa? Hardware yaitu komponen bagian keras dari komputer. Oke, perangkat keras gitu ya. Kalau software? Apa? Kalau software itu perangkat lunaknya Pak, kayak aplikasi gitu. Oke, kayak aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras. Terakhir, brandware. Sebelum kita masuk materi, apa? Penggunanya Pak. Oh, penggunanya dari sisi usernya ya. Iya. Oke, terima kasih dengan Mas Gilfried, Mas Abim, sama Mas Nauya ya. Oke, kita akan masuk pertemuan pertama. Silakan. Ya, kenapa kita akan membahas tentang pengenalan itu? Karena kita akan masuk di CPL 6, CPL 7, CPL 12 yang nanti capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu memahami konsep dasar tentang hardware, software, dan brandware yang difokus di sub CPMK satunya menjelaskan hardware, software, brandware
serta instalasi dasar OS dalam konteks operasional logistik atau operasional sistem. Kita kemarin sudah mencoba install ulang Windows 10 ya. Kali ini kita akan mencoba ingin tahu apa sih sebenarnya itu HSB, Hardware Software Brandware. Ya, ini definisi softwarenya. Jadi software itu merupakan software sekumpulan instruksi atau program elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Kalau hardware, benar kata Mas Kifli tadi, ada fisiknya, dia komponen fisik. Contohnya di sini ada komputer. Saya juga bawa di sini komponen-komponen fisik hardware. Seperti ini hard disk, ini juga hard disk. Ada yang tahu ini hard disk apa? Betul, isi. SSD, bukan SSD, ini sama-sama hard disk, bedanya yang ini tipenya untuk yang PC, yang ini buat tipenya yang laptop, ya. Terus untuk yang brandware atau manusia pengguna, di sini saya juga sudah bawa teman-teman sebuah robot yang terdiri dari kumpulan ada hardware, software, sama brandware. Kalau softwarenya ada di mana? Bisa dilihat? Di tengah-tengah dong berarti. Kalau software berarti ada di mana? Di tengah, Pak. Ingat, tadi software artinya apa? Perangkat lunak. Berarti ada di mana? Di dalam. Di dalamnya. Oke. Yuk kita panasin lagi. Kalau hardware-nya yang mana? Fisiknya. Kalau brandware-nya? Penggunanya gitu ya. Jadi pengguna. Nah, ini teman-teman yang lihat software ada yang bunyi-bunyinya. Jadi brandware fungsinya buat apa? Buat mengoperasikan biar software dan hardware-nya bisa kita koordinasikan semau kita. Kita next. Nah, ini teman-teman sama yang saya gambarkan tadi dari line follower. Brandware pengendali sistem, instruksi logika, dan hardware perangkat kerasnya. Jadi kalau ditanya biasanya sistem komputer logistik, karena kita bicara logistik, bekerja sebagai kesatuan mutlak untuk mengubah data mentah menjadi informasi atau tindakan logistik yang nyata. Jadi kalau ditanya apakah ini saling berkaitan, biasanya kalau di dalam dunia pekerjaan atau di kuliah sama dengan kayak PC. Ketika PC itu membutuhkan hardware apa? Perangkat keras seperti mouse, keyboard, lalu ada lagi PC-nya yang ada hard disk-nya. Lalu untuk software-nya ada di mana? Di instalasi OS-nya. Dan brandware-nya kita sebagai pengguna. Nah, ini teman-teman, saya akan jelaskan sedikit tentang arti dari input, proses, dan output. Ini teman-teman, saya mau tanya untuk scanner ini, masuknya dia hardware, software, atau brandware? Hardware. Oke, kalau CPU atau motherboard di sini? Software. Hardware atau software? Hardware. Jadi ini hardware atau software? Hardware. Udah ada dua hardware ya. Kalau yang outputnya ini printer. Jadi semuanya hardware semua. Terus softwarenya ada di mana? Ada di dalamnya. Kayak ini ketika ada input barcode memang sudah ditanamkan program tertentu. Prosesor juga atau motherboardnya di sini dia sekumpulan hardware, tapi ketika dia diisi oleh data-data seperti misalkan kalau di sini Intel, ada juga yang keluarga AMD, lalu yang untuk yang output ini hardware-nya, tapi dia memproses software berbentuk resinya. Tapi dari tiga ini nggak akan bisa jalan kalau tidak ada brandware-nya, penggunanya. Tidak ada yang menjalankan scan-nya, tidak ada yang merakitnya, tidak ada yang mengoperasikannya, jadi saling berkaitan. Nah, ini contoh sistem operasi teman-teman. Infrastruktur dasar yang menghubungkan hardware agar komputer logistik dapat menyala dan merespon perintah. Aplikasinya contohnya Microsoft Office Excel. Ini masuk ke mana? Hardware, software, atau brandware? Software. Kenapa software? Ada yang bisa angkat tangan? Kenapa? Karena dia berupa aplikasi Pak, jadi dia untuk dijalankan dan nggak ada bentuk fisiknya juga. Oke, nggak ada bentuk fisiknya. Kalau WMS mas, sama juga? Sama sih Pak, cuma dia lebih berfokus ke pengolahan data Pak. Oke, lebih berfokus ke pengolahan data. Sekarang saya mau tanya di sini.
minta 3 orang, saya akan random secara acak untuk menyebutkan contohnya di sini. Silakan tulis di papan tulis ini. Jadi biar pembelajaran kita lebih interaktif. Hardware, silakan sebelum saya tunjuk atau masih mau diem-dieman, mau saya tunjuk atau teman-teman inisiatif untuk berdiri. Silakan ditulis. Hardware aja Pak. Boleh. Atau mau semuanya juga nggak apa-apa. Satu aja. Oke, silahkan. Satu aja atau langsung 3? Satu aja nggak apa-apa. Oke, monitor, software. Siapa? Silakan Mas. Mas Nao ya. Brandon satu lagi. Ayo, silakan. Terima kasih banyak Mas. Oke, terima kasih banyak Mas. Kita akan bedah dulu untuk hardware ini, monitor. Kenapa teman kalian pilih monitor ini? Menurut teman-teman benar atau tidak? Alasannya apa? Ada fisiknya. Oke, jadi hardware itu segala sesuatu yang berbau ada fisiknya. Berarti kalau nggak ada fisiknya, software. Iya. Oke. Kalau untuk software Excel Word, kenapa? Oke, menjalankan sebuah program atau aplikasi. Kalau untuk brandware di sini teman kalian tulis manajer gudang. Kira-kira alasannya kenapa? Kok bisa manajer gudang? Orangnya yang mulai ya. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Perbedaan tentang hardware, software, dan brandware. Kita masuk di sini ada kekurangannya. Ini sebenarnya nggak menormalisasikan semua, tapi beberapa saya ambil sampel di sini di PC. Kalau hardware biasanya itu sering banget ada PC ketika contohnya di listrik, kelistrikan, ketika ada naik daya atau turun daya, biasanya sering yang terjadi over listriknya dan efeknya PC-nya bisa tegangannya tinggi dan sering error. Ada juga yang bisa mendadak hang atau blue screen, teman-teman. Saya mau tanya, kalau untuk blue screen itu yang rusak hardware-nya, apa software-nya, apa brandware-nya? Pernah kan? Kira-kira hardware, software, apa brandware? Hardware-nya. Alasannya kenapa hardware-nya? Coba dulu yang pilih hardware, alasannya apa? Kenapa? Karena si blue screen itu tuh kan pengaruhnya ke Windows. Nah, Windows ini tuh ada di bagian hard disknya. Sedangkan kalau misalnya bagian hard disknya ada error ataupun ada kerusakan, itu ngaruh ke monitor sama software yang lain-lain. Jadi softwarenya nggak akan bisa dijalani dengan baik. Oke, alasannya itu. Tadi ada juga yang milih software. Terima kasih banyak Mbak Bianca. Ada yang milih software? Ayo, nggak apa-apa. Mau benar mau salah, namanya kita diskusi. Kenapa Mas? Software, Kenapa? karena menurut saya sebenarnya tuh software itu kan udah tinggal menjalankannya ya. Berarti kalau ada problem di dalam softwarenya itu berarti ada kendala gitu Pak, entah itu kena air atau apa. Jadi bisa disebabkan dari si software ini. Software kena air. Tadi teman-teman sudah bilang kalau software itu perangkat lunak di dunia maya nih. Coba, kayak gimana nih? Saya persepsinya nih. Gimana kira-kira? Programnya error mungkin Pak. Programnya error. Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang brandware mungkin? Kira-kira kalau blue screen? Enggak. Berarti menurut teman-teman itu ada di hardware sama di software? Biasanya hardware sih. Biasanya di hardware. Oke, blue screen biasanya ada di hardware. Saya bertanya, ketika PC ini kita andaikan ini sebuah PC, ketika PC ini hardware kan komponen kan ada motherboard, lalu ada hard disk, lalu ada PSU-nya, lalu ada RAM. Caranya biar dia blue screen kan ini harus nyala semua dong. Ya. Ketika PC-nya nyala, terus kira-kira menurut teman-teman bagian mana yang rusak di sini? Biasanya sih RAM Pak.
Ada RAM, ada hard disk. Alasannya kenapa RAM? Dia nggak mampu menampung ininya pak, data atau program yang sedang dijalankan. Oke, tidak dapat menampung data. Kalau menurut Tobiaga, kenapa di hard disk? Karena dia tuh jadi bagian intinya itu kan kalau misalnya Windows itu biasanya dia bagian di hard disknya. Sedangkan kalau misalnya ada laptop juga ada bagian berupa SSD-nya, nah SSD sama hard disknya itu yang buat menjalani si program komputernya. Oke, terima kasih banyak Mbak Bianca, Mas David. Untuk software? Untuk software bagaimana? Menurut teman-teman? Kenapa Mas? Kenapa ya? Biasanya kalau ini Pak, misalkan tiba-tiba aplikasinya kayak misalkan yang software itu masih kayak ini Pak, internet gitu Pak. Oke. Itu biasanya tiba-tiba servernya down apa gimana gitu Pak. Oke, berarti teman-teman terima kasih banyak ya. Kalau teman-teman nanya kira-kira penyebab blue screen ini apakah dari hardware, software, atau brainware, saya bisa bilang ini bisa ketiganya teman-teman. Hardware-nya seperti tadi yang Mas bilang, ketika tiba-tiba lagi asik makan Indomie, tiba-tiba ketumpahan kuahnya kena PC-nya, tiba-tiba error, kok ini tiba-tiba laptopnya atau PC-nya kok mati, bisa kita lihat berarti ada kerusakan dari hardware-nya. Terus kalau teman-teman pernah nggak ngerasain ketika punya laptop atau PC, kok lemot banget sih install ulang? Kok lemot banget saya mau buka Microsoft Word, biasanya nggak kayak gini loh. Itu biasanya apakah dari OS-nya yang kira-kira sudah teman-teman install ulangnya yang sering bajakan, atau teman-teman mungkin belum lupa update-nya, atau kira-kira sudah uji coba install banyak aplikasi, akhirnya apa, kapasitas RAM dan lain-lainnya penuh. Terus untuk dari segi brainware, ini yang sering banget ditemukan. Pertama, banyak, saya ngambil sampel aja, banyak orang mereka tahu komponen hard disk dan software atau OS mereka hanya di Windows 10. Lalu untuk PC-nya mereka RAM-nya hanya 4 GB dan lain-lain. Tapi karena ngerasa saya ini anak gaming banget loh, saya mau install ulang bola Pak yang full. Akhirnya apa? Ya dia install ulang game sekali, 2 kali dia main oke, tapi abis itu dia kayaknya kurang deh game Pak. Saya butuh game lagi, Counter Strike dan lain-lain. Sampai akhirnya itu lemot sendiri karena apa? Bukan hardware-nya yang rusak, bukan software yang rusak, tapi karena penggunaannya yang bisa dikatakan agak sedikit brutal gitu ya. Ibaratnya saya cuma punya mobil Avanza, tapi saya mau masukin 8 orang atau 10 orang, seperti itu ya. Kita next lagi di sini untuk yang software tadi kelemahannya. Nah, untuk yang software tadi kelemahannya dia terbatas fitur bug atau kapabilitas, kayak contohnya kayak Windows 10. Terus untuk yang brainware kurangnya pemahaman. Ini teman-teman, kalau banyak orang yang beli laptop atau beli PC, mereka itu nyantai banget, mereka mau install semuanya, tapi mereka nggak tahu spesifikasi pemahaman dari laptopnya dia seperti apa atau penggunaannya seperti apa yang menyebabkan sistemnya nggak optimal atau nggak berfungsi sama sekali. Lalu kita lanjut ke kelebihannya. Di sini teman-teman, maaf saya pakai sampelnya itu sebuah PC agar lebih kita skupnya terbatas, kita nggak mau ngawang-ngawang lebih. Di sini hardware ada fondasi fisik, contohnya tadi yang udah kita jelaskan, kecepatan kapasitas dan otomatisasinya itu teman-teman, karena kalau ditanya lebih awet untuk membeli sebuah investasi itu ada di hardware teman-teman. Kalau untuk software, ketika softwarenya ini biasanya kalau kita OS, Windows dan lain-lain ketika sudah mendapatkan update itu aman, tapi banyak pengguna yang mengganti di PC contohnya itu ada di hardware. Dan untuk brainware, ya ini kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang kebutuhan untuk ibaratnya apalagi sekarang lagi zaman-zaman AI gitu ya, saya yakin teman-teman akan banyak beririsan dengan brainware terkait inovasi dan adaptasi. Lalu ini contoh penggunaannya teman-teman, karena tadi saya bilang ini ada di PC, jadi bisa dilihat di sini. Ada kalau hardware, contohnya tadi yang sudah teman-teman tulis itu ada monitor, di sini ada keyboard, mouse, RAM, dan softwarenya di sini. Karena kita memakai sistem operasi Windows, jadinya saya akan dijelasin Windows. Sebelum itu saya mau tanya, ada yang udah pernah pakai sistem operasi lain selain Windows? Apa menurut teman-teman?
saya bisa anggap untuk saat ini ya, untuk saat ini tuh ada 3. Kalau untuk masalah OS, yang pertama Windows, yang kedua apa? macOS. Bagi yang suka Apple Rock ya. Untuk yang ketiga Linux. Nah, teman-teman ada 3 OS ini untuk saat ini. Jadi kalau untuk teman-teman Office biasanya mereka pakai Windows. Semuanya juga bisa Office. Cuman rata-rata dari survei berdasarkan data nanti saya akan share. Lalu untuk yang macOS rata-rata mereka untuk yang lebih long term. Jadi kenapa lebih long term? Biasanya banyak orang beli macOS ini karena baterainya awet. Cuman minusnya apa? Ya minusnya itu teman-teman, dia harganya agak sedikit pricey dibandingkan yang lain. Dan apa-apa berbayar. Lalu untuk Linux ini yang hobi banget buat ngotak-ngatik. Banyak mahasiswa yang ngotak-ngatik, Pak saya pengen PC saya buat gaming, PC saya pengen buat pengingat saya biar sholat dan rajin dan ibadah Pak. Jadi di PC-nya ada fitur-fiturnya. Ada lagi yang fiturnya pengen jaringan atau hacking. Oke teman-teman, ada lagi yang saya pengen OS buat saya jualan Pak. Saya pengen manajemen sistem atau warehouse management system. Ini teman-teman, tergantung teman-teman. Kita nanti di materi selanjutnya akan pelajarin itu. Dan kita juga akan uji coba untuk install aplikasi macOS atau Linux dengan dual boot di laptop atau PC kampus. Bisa di-share lagi. Nah, terakhir dari saya materi teman-teman. Saya ingin teman-teman ngejelasin kira-kira dari 3 gambar di sini, yang mana yang hardware, yang mana yang software, yang mana firmware. Saya ingin teman-teman, coba orang-orangnya yang lain dong, jangan yang itu tadi. Saya ingin jelasin, silakan. Siapa? Ayo, materi terakhir saya sebelum saya close. Ayo, angkat tangan, jangan malu-malu. Ayo. Siapa? Abim? Oke. Kalau untuk Windows ini kira-kira ada di mana, Mas Abim? Menurut saya ada di B Pak, software. Kenapa kok bisa di software, Mas Abim? Karena Windows itu operating system dan itu termasuk software Pak. Termasuk software. Oke, terima kasih Mas Abim. Lalu selanjutnya Mas Abim silakan tunjuk. Oh ini Masnya ini aja. Boleh. Silakan Mas Acoy, gimana? Yang mana yang Mas Acoy mau pilih? Ya, scanner Pak. Scanner. Alasannya kenapa? Alasan memilih scanner Pak. Scanner itu kan hardware juga. Oke, hardware. Jadi menurut Mas Acoy, scanner itu hardware. Sebenarnya scanner itu masuk ke hardware sama software, bahkan dalamnya ada softwarenya. Terus scannernya sendiri itu hardware. Oke, buat operating sistemnya ya. Terima kasih banyak. Satu lagi mau Mas Acoy pilih atau ada di sini volunteer yang mau angkat tangan? Nggak ada? Silakan Mas Acoy pilih. Mungkin dari cewek Pak. Siapa namanya? Selo. Mita. Oke, Mbak Mita. Menurut Mbak ini apa? Bisa juga kok hardware sama software. Tadi menurut saya brandware Kenapa kok bisa brandware, Mbak Mita? karena dia menjalankan suatu sistem dan hardware itu Pak biar bisa bekerja gitu. Oke, biar bisa berfungsi gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini kesimpulannya teman-teman dari saya. Jadi untuk hardware, software, brandware adalah fondasi yang tak terpisahkan dalam operasional logistik, apalagi khususnya di era modern seperti saat ini. Lalu untuk yang kedua, katalis rantai pasok. Ketiganya bekerja sama untuk mengotomisasi, melacak, dan mempercepat laju perpindahan barang. Dan ketiga, ya tentunya kalau kita membuat sebuah teknologi ya kita ingin ada efisiensi penguasaan teman-teman biar apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu itu bisa efektif dan efisiensi. Contohnya di sini kompetensi inti bagi lulusan manajemen logistik. Sayang banget teman-teman jurusan logistik jangan beranggapan kalau Pak logistik itu cuma ada di supply chain dan rantai pasok dan lain-lain. Tentunya karena kita nanti di dunia kerja kita akan jumpa dengan hardware. Kalau hardware nanti teman-teman bisa melihat di situ ada banyak kayak semacam forklift, teman-teman di brandware-nya bisa pesan, bisa uji coba. Untuk yang software nanti ada software SAP, khususnya buat anak-anak logistik itu wajib dipelajari. Dan untuk hardware-nya banyak banget nanti komponen-komponen dari PC, apalagi kalau teman-teman nanti survei di bagian jasa pengiriman itu nggak lepas banget dari yang namanya hardware, software, dan brandware.
Sekian dari presentasi saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada, satu aja. Kalau nggak ada nanti saya akan nanya ke mahasiswa. Silakan. Saya buka satu, sepertinya waktu kita masih ada. Ayo, siapa? Gefrit? Oh, udah, Pak. Kan biasanya kalau komputernya atau enggak softwarenya nih Pak, dia jalan. Cuman kadang-kadang dia jadi crash. Itu biasanya terjadi kesalahannya di software nggak apa di hardware-nya Pak. Oke, yang pertama kita lihat gini Mas. Saya lupa di dalam itu di laptop atau di PC. Biasanya di laptop sih Pak yang Laptopnya biasanya tipenya apa? Yang Mac, Windows atau Linux? yang Windows Pak. Windows. Oke. Seringnya kenapa tadi errornya? Nge-crash dia Pak, padahal baru dipakai, ntar lagi udah lemot gitu Pak. Oke. Pertanyaan saya, kapasitas RAM-nya berapa Mas? RAM-nya nggak terlalu gede sih Pak. RAM-nya nggak terlalu gede. Lalu untuk hardware-nya, Mas Gifrit udah tahu belum? Selain hard disk ada apa aja? Ada 3. Saya lihat di sini ada yang namanya hard disk, SSD, satu lagi NVMe, betul. Kalau dari saya sih Mas, kalau Mas tadi bilang semuanya original, lalu untuk gamenya juga download dari resmi, lalu untuk komponennya tadi bilang kurang maksimal RAM-nya, coba deh di upgrade RAM-nya dulu. Tapi kalau saya sih biasanya saya scan dulu pakai antivirus, takutnya ada ngebug dari softwarenya. Cuman kalau emang kira-kira berasa agak lemot, saya lebih better karena OS-nya resmi kan, dicoba aja di repair dulu atau diinstal ulang dulu, kita coba cek. Lalu kalau karena daripada Mas mau ganti part-part tertentu, lebih baik kita coba maksimalin dulu sih di device center-nya. Gitu ya Mas ya. Cuma nanti habis ini coba deh kita ke ruangan saya, kita diskusi ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Saya Pak, Ya, pertanyaan tentang Mas. minggu lalu kan kita sudah mempraktekkan install ulang Windows Pak. Nah, saya kebetulan pada saat install ulang Windows itu punya saya itu gagal di tahap akhir Pak. Oke. Di situ bacanya itunya korup gitu Pak, flash disknya. Oke. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Oke, banyak. Terima kasih banyak Pak. Banyak banget dari kelas-kelas juga ketika dia nyoba trial error buat install ulang, dia error. Kenapa? Sebenarnya komponennya teman-teman perhatikan dulu. Untuk masuknya installnya lewat Bluetooth atau Bluetooth bukan? Kan ada 2 nih, kemarin kita praktikkan. Memakai pihak ketiga software Rufus atau kita install ulang langsung dari Windows. Yang Mas lakukan dari Rufus atau Windows? Sama aja kok sebenarnya. Dari Rufus Pak. Dari Rufus, oke. Di Rufus ini biasanya ada komponen untuk eksistensi dari flash disknya. Ada FAT32, ada juga yang berbasis NAC. Yang mana kira-kira? Karena biasanya kalau untuk install ulang itu dia bagusnya bukan yang FAT32 dan juga flash disknya jangan yang mepet. Kemarin Mas yang bilang flash disknya 4 GB bisa itu kan? Coba deh maksimalin 8 GB atau nanti kita coba kalau emang nggak bisa pakai Rufus, kita coba manual langsung dari aplikasinya di Windows punya. Jadi kita download sistemnya di webnya. Nanti kita akan coba cek apakah error atau enggak. Gampang kok, gampang-gampang susah memang. Kalau kita nggak teliti biasanya error. Kemarin juga ada beberapa yang seperti itu, setelah kita uji coba berhasil. Tapi banyak juga yang masih ketika udah dicoba error itu ada di flash disknya. Karena kalau dibilang, saya nggak nyebut nama merek ya, ada merek tertentu, SAN, BIP, yang lain, dia harganya di pasar itu ada yang 50.000, ada yang 100.000, tapi sama. Jadi kalau flash disknya disinyalir itu tidak asli atau tidak, katakan dia seolah-olah kayak original tapi KW-KW, biasanya dia nggak bisa Mas. Jadi kalau teman-teman lihat flash disk itu, ada yang flash disk ketika dibuka memang berupa komponen, ada juga yang ketika dibuka micro SD. Gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan 2 kita akan membahas tentang apa itu internet browser dan apa itu search engine teman-teman. Kita sudah banyak spill. Sebelum saya tutup, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna bagi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.